Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anaba yang berbahagia, Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Sahabat Anaba dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam rangka untuk belajar membaca Al-Quran dari nol dengan menggunakan metode Anaba. Cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Makanya pertama kali ketika kita belajar membaca Al-Quran, tanamkan dalam mindset, dalam pola pikir diri kita sebagai seorang pengajar. Dan juga kepada siapa saja yang mereka kita ajari atau siapa saja yang mereka belajar Al-Quran. Mari tanamkan dalam diri kita, belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Sekali lagi, ingat kata-kata itu adalah sebuah doa. Mari tanamkan dalam diri kita, belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Kapan? Ketika kita tahu metodenya. Ketika kita tahu caranya. Maka di kesempatan hari ini kita akan belajar bersama, yaitu metode Anaba. Cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Mudahnya bagaimana? Ketika kita belajar membaca Al-Quran hanya butuh 3 langkah. Ingat? 3 langkah. Apa saja itu? Yang pertama, menguasai huruf-huruf hijaiyah. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kemudian, langkah yang kedua, yaitu menguasai tanda baca, atau disebut dengan harokat. Nah, untuk menguasai harokat ini, ya, bisa dibuka ya pada pertemuan ke-7 dan ke-8 ini. Kemudian, langkah yang ketiga, yaitu menguasai dasar-dasar tajwid. Kemudian menyenangkannya bagaimana? Di dalam menanamkan teori-teorinya. Kita menggunakan nadom. Kita menggunakan lagu. Seperti apa? Sekarang kita akan masuki yaitu langkah yang kedua. Atau bab yang kedua dari buku metode Anaba ini. Apa itu? Ya, yaitu menguasai tanda baca. Ya, menguasai tanda baca. Baik, sekarang kita sebelum masuk ya materi pada penguasaan tanda baca, kita lantunkan bersama yaitu nadom mengenal harokat. Ya, nadom mengenal harokat. Ya, bisa dilihat ya di buku kita ya metode Anaba ya. Ya, di buku metode Anaba
cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, ketika kita buka di bab yang kedua ini, di sini yaitu menguasai tanda baca atau harokat. Kemudian di sini ada yaitu nadom mengenal harokat. Mari kita ulang kembali ya nadomnya. Mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita ya untuk menanamkan, menguasai tanda baca pada bab yang kedua ini. Ya. Dengarkan terlebih dahulu ya nadomnya ya. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a i u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, dibaca an in un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasydid, dibaca didobelkan. Ya, sekali lagi sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, mari kita simak kembali yaitu nadom mengenal harokat. Fungsinya, nadom ini adalah cara mudah untuk menanamkan teori-teori yaitu tentang tanda baca atau harokat kepada anak didik kita. Ya, dengarkan ini. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a i u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, dibaca an in un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasydid, dibaca didobelkan. Baik, sahabat Anaba, yuk sekarang kita lantunkan bersama, yaitu nadom mengenal harokat. Insya Allah, cara ini merupakan cara yang mudah dan menyenangkan untuk menguasai tanda baca. Yuk, kita lantunkan bersama. 1, 2, 3. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a i u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin, dibaca an in un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasydid, dibaca didobelkan. Ya, dari sini sahabat Anaba, ya, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya harokat itu jumlahnya berapa? 8. Berapa? 8. Ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah fathah. Yang kedua kasroh. Ketiga dhammah. Dibaca bagaimana? A, I, U. Ya. Kemudian yang keempat apa? Fathah tanwin. Yang kelima apa? Kasroh tanwin. Yang keenam apa? Dhammah tanwin. Maka dibaca apa? An, in, un. Ya.
Kemudian yang ketujuh, sukun. Dibaca, dimatikan. Yang kedelapan, tasdid. Dibaca, didobelkan. Baik, sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, ya setelah kita hafal, mengetahui, yuk sekarang kita ulang kembali, ya biar betul-betul tertanam dalam diri kita sebagai seorang pengajar atau orang yang belajar, yaitu membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dengan kita menguasai, ya nadom ini memudahkan kita di dalam rangka membaca Al-Quran. Yuk kita ulangi kembali nadom mengenal harokat. Ya, kita ulangi dari atas. Siap? 1, 2, 3. Yuk. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasrah, yang ketiga dhammah. Dibaca a, i, u. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasrah tanwin, yang keenam dhammah tanwin. Dibaca an, in, un. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang ketujuh sukun, dibaca dimatikan. Yang ke-8 tasdid, dibaca didobelkan. Ya, alhamdulillah ya. Nadom mengenal harokat sudah kita kuasai. Ya, sekarang kita masuk ya pada pertemuan kali ini kita akan menguasai yaitu tanwin. Ya, kalau kemarin kan kita sudah menguasai fathah, kasroh, dhammah. Ya, sekarang kita akan masuk yaitu pengenalan tanwin. Ya, pengenalan tanwin. Ya, ini ya. Bisa dibuka di bukunya. Ya. Ini ya, pengenalan tanwin. Ya. Ada fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin. Ya. Ya, tadi kan yang keempat fathah tanwin, yang kelima kasroh tanwin, yang keenam dhammah tanwin. Dibaca an, in, un. Ya. Nah, bentuknya seperti apa? Kita bisa lihat di tabelnya ya. Ini tabel pengenalan tanwin. Tabel di sini apa? Ini adalah cara mudah untuk memahamkan. Ya, cara mudah memahamkan ya anak-anak didik kita atau siapa yang belajar baca Al-Quran supaya mereka mengenal, oh ini fathah tanwin, ini kasroh tanwin, ini dhammah tanwin. Yang pertama yaitu ya ada 2 garis miring, ini ya 2 garis miring ya di atas huruf ya, plus alif ya ini ya plus alif ini ya. Di atas huruf ya namanya fathah tanwin. Namanya apa? Fathah tanwin. Dibaca bagaimana? An. Ini dibaca an. Yang kedua yaitu ada 2 garis miring di bawah huruf ini ya. 2 garis miring di bawah huruf ini ya, huruf ya alif. Di bawahnya ada 2 garis miring namanya kasroh tanwin. Dibaca apa? In. Dibaca apa? In. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu di sini ada ini ya, mirip angka 69. Ini 6, ini 9 miring. Nah, ini ya, ada angka 69 miring di atas huruf. Ya, namanya apa? Dhammah tanwin. Namanya apa? Dhammah tanwin. Ini ya, ini hurufnya. Ya, di atasnya ada angka 69. Ya, namanya dhammah tanwin. Dibaca un. Ya, dibaca apa? Un. Ya. Makanya an, in, un. Ini an, in, un. Ya. Baik, sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk ke latihan dasar tanwin. Ya. Tapi sebelum kita masuk di sini, kita buka terlebih dahulu dengan ta'awud dan basmalah. Mudah-mudahan dengan ta'awud ini Allah memberikan penjagaan kepada kita dan Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam membaca Al-Quran ini. Ya. Perhatikan, ya ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi, dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk,
ikuti sahabat Anaba. Ya, kita membaca ta'awudz atau isti'adzah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat Anaba, yuk kita lafadzkan bersama, yaitu basmalah. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kita masuk yaitu latihan dasar tanwin. Ya, latihan dasar tanwin. Ya, untuk di metode Anaba ini langsung dibaca. Ya, ingat, di metode Anaba ini langsung dibaca, nggak usah dieja. Tapi kita sudah tahu, oh ini, ya ini fathah tanwin, ini kasroh tanwin, ini domah tanwin. Ya. Tapi langsung dibaca ya, ini ya, langsung an, in, un, ya dengan ketukan ya. Ya, sekali lagi ya dengan ketukan yuk. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun, ya. Jan, jin, jun, han, hin, hun, khon, khin, khun, dan, din, dun, ya. Zan, zin, zun, ron, rin, run, zan, jin, jun, san, sin, sun. Ya, perhatikan dulu ya. Ini saya bacakan dulu ya. Shan, sin, sun, son, sin, sun, don, din, dun, ton, tin, tun. Ya. Zon, zin, zun, an, in, un, gon, gin, gun, fan, fin, fun. Ya. Kon, kin, kun. Ya. Kan, kin, kun, lan, lin, lun, man, min, mun, ya, nan, nin, nun, wan, win, wun, han, hin, hun, yan, yin, yun, ya. Baik, sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, yuk kita ulang kembali ya, kita baca latihan dasar tanwin, ini basic dasar ya, ketika kita belajar yaitu pengenalan tanwin. Yuk kita baca bersama-sama, ya dari atas ini ya, ingat, pendek-pendek dengan ketukan ya. Ya. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, san, sin, sun. Ya, bagus. Sekarang ini ya. Jan, jin, jun, han, hin, hun, khon, khin, khun, dan, din, dun. Ya. Zan, zin, zun. Ya. Ron, rin, run, zan, zin, zun, san, sin, sun, shan, sin, sun, son, sin, sun, don, din, dun, ton, tin, tun, zon, zin, zun, an, in, un, gon, gin, gun, fan, fin, fun. Ya, sekarang ini ya. Yuk. Kon, pin, kun, kan, kin, kun, lan, lin, lun, man, min, mun, nan, nin, nun, ya. Wan, win, wun, han, hin, hun, yan, yin, yun. Ya, alhamdulillah, sahabat Anaba, ya latihan dasar tanwin sudah kita lakukan. Coba yuk sekali lagi dengan kita cermati, ya, yaitu huruf-huruf ini, ya. Mudah-mudahan dengan kita cermati dan kita ulang-ulang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan mudah-mudahan ini semuanya ya bisa menjadi apa? Menjadi bekal kita, ya bisa menjadi nutrisi bagi hati kita. Ya. Yuk coba kita ulang kembali ya dari ini ya. An, in, un, ya. Ban, bin, bun, ya. Tan, tin, tun, bagus. San, sin, sun, ya ini ya. Ini lidah, ujung lidah menempel ujung gigi atas. San, sin, sun, ya. Kemudian jan, jin, jun, ya. Han, hin, hun, ya. Khon, khin, khun, dan, din, dun, ya. Zan, zin, zun, ya.
Ron, rin, run, bagus. Zan, zin, zun, ya. San, sin, sun, ya. Shan, shin, sun, ya. Son, sin, sun, ya. Don, din, dun. Ton, tin, tun. Zon, zin, zun, bagus. An, in, un, ya. Gon, rin, run, ya. Fan, fin, fun, ya. Kon, kin, kun. Kan, kin, kun. Lan, lin, lun. Man, min, mun, ya. Terakhir ini ya. Ya. Nan, nin, nun. Wan, win, wun. Han, hin, hun. Yan, yin, yun. Ya, alhamdulillah. Latihan dasar tanwin sudah kita pelajari bersama dan sudah kita selesaikan. Ya, ketika sudah bisa kita kuasai, sekarang kita masuk yaitu tahap berikutnya, yaitu di latihan harokat berbeda. Ini ya, latihan harokat berbeda. Ya, latihan harokat berbeda. Ya, latihan harokat berbeda. Ini ya, latihan harokat berbeda. Huruf-hurufnya sama ya, huruf-hurufnya bisa diperhatikan. Huruf-hurufnya ini sama, tapi yang perlu dicermati apa? Harokatnya. Sekali lagi, ini ya, latihan harokat berbeda. Di sini huruf-hurufnya sama, yang nanti perlu dicermati apa? Harokatnya. Contoh, perhatikan ini ya, masih pendek-pendek ya. Ini ya, sabata, ini ya, sabata, sabatan, ini ya, sabatin, sabatun, ya ini ya, ini jadi hurufnya sama, yang berbeda apa? Harokatnya ini diperhatikan, ini ya, kali kan sabata, sabatan, sabatin, ya, sabatun, ya. Sekarang ini ya, daroja, darojan, darojin, darojun, ya bagus. Balada, baladan, baladin, baladun, ya. Sahabat Anaba mungkin bisa dicermati dulu ya, saya bacakan, nanti kita baca bersama-sama ya, ini ya. Yuk, amala, amalan, amalin, amalun, ya. Ini ya. Marobo, marobon, marobin, marobun, ya. Sekarang ini ya. Abada, abadan, abadin, abadun, ya. Ya, sekarang ini ya. Tolaba, tolaban, tolabin, tolabun, ya. Sekarang naharo, naharon, ini naharin, naharun, ya. Sekarang rozako, ya, rozakon, rozakin, rozakun, ya. Kemudian terakhir ya, ini terakhir sahabat Anaba, bisa dilihat ya, terakhir ini ya. Kososo, ya. Kososon, kososin, kososun, ya. Alhamdulillah, latihan harokat berbeda sudah kita bacakan. Sekarang sahabat Anaba, yuk mari kita baca bersama-sama ya. Mudah-mudahan kita membaca ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tanamkan dalam diri kita ya. Belajar Al-Qur'an itu mudah, mudah, mudah dan menyenangkan. Ketika ada kemauan, insya Allah ada jalan. Ya. Yuk, kita baca kembali ya. Dari atas ini ya. Latihan harokat berbeda. Ingat, huruf-hurufnya masih sama. Ini ya. Yang perlu diperhatikan apa? Harokatnya. Sekali lagi, yang perlu diperhatikan apa? Harokatnya. Ya. Ya. Pertama hurufnya, oh ini sama semuanya. Kemudian apa? Harokatnya. Yuk coba sekarang diulang kembali yuk. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yuk. Sabata, sabatan, sabatin, sabatun. Iya, bagus ya. Sekarang ya ini ya. Daroja,
Darojan, darojin, darojun. Ya, ini ya. Balada, baladan, baladin, baladun. Ya. Amala, amalan, amalin, amalun. Ya, bagus. Ya. Ya, mungkin maksudnya izin turun itu gimana ya? Mungkin ada yang komen. Ya, nanti bisa kita jelaskan nanti atau mungkin biar pembelajaran kita semakin ya bisa ada interaksi dan kita betul-betul bisa mampu ya untuk belajar membaca Al-Qur'an ini ya. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Ya, mungkin yang silahkan monggo komen di media ini. Mudah-mudahan ini sebagai wasilah sarana kita dalam rangka untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, sekarang kita lanjutkan di sini ya. Ini ya. Marodo, marobon, marobin, marodun. Iya, ya, sekarang ini ya. Ya. Abada, abadan, abadin, abadun. Ya. Tolaba, tolaban, tolabin, tolabun. Ya, bagus. Ya, sekarang ini ya. Naharo, naharon, naharin, naharun. Ya. Rozako, rozakon, rozakin, rozakun. Ya. Sekarang terakhir, sahabat Anaba, yuk kita ya munculkan semangat dalam diri kita ya. Kita baca bersama-sama ya ini ya. Kososo, kososon, kososin, kososun. Ya. Ya, sekali lagi sahabat Anabah ya mungkin kita ulang kembali ya sekali lagi karena apa? Ala bisa karena apa? Biasa. Memang kita untuk belajar membaca Al-Qur'an ini kita belum kenalkan pakai irama ya. Karena apa? Kita pengen mampu dulu yaitu membaca ya. Membaca dengan baik dan benar nanti insya Allah ya ketika kita selesai ya belajar pakai metode Anaba ini nanti bisa kita belajar yaitu pakai irama ros. Atau biasanya kalau hari Senin dan Jumat ya itu ada pembelajaran yang lebih intens yaitu tentang irama ros bersama Ustadz Iskandar. Tapi untuk saat ini kita belajar membaca Al-Qur'an dari nol, kita baca ya apa adanya ya, belum pakai irama. Yang intinya targetnya apa? Kita bisa baca Al-Qur'an terlebih dahulu. Ya, bisa membaca tulisan-tulisan Arab ini. Yuk, coba kita baca kembali ya sahabat Anaba. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kesabaran kepada kita di dalam belajar dan mengajar Al-Qur'an ini. Mari kita manfaatkan betul ya media sekarang ini dalam rangka bagian untuk kita belajar dan mengajar, apalagi mengajarkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan Al-Qur'an ini Allah menjadikan kita manusia-manusia yang mulia. Yuk kita ulang kembali ya dari atas ya. Ya ingat, ya, latihan harokat berbeda. Huruf-hurufnya sama, kemudian perlu diperhatikan harokatnya. Yuk, 1, 2, 3. Yuk, sabata. Ya, bagus. Sabatan. Ya. Sabatin. Ya. Sabatun. Ya, bagus. Sekarang ini ya. Daroja. Ya. Pendek ya. Daroja. Ya. Darojan. Darojin. Ya. Darojun, ya bagus. Balada, ya. Baladan, baladin, ya. Baladun, ya. Sekarang ini ya. Amala, amalan, ya. Amalin, amalun, ya. Sekarang ini ya. Marobo, ya. Marobon, marobin, ya. Marobun, ya bagus ya. Sekarang lanjut ya. Ya. Abada, abadan,
abadin, ya. Abadun, ya. Sekarang ini, ya. Tolaba, tolaban, tolabin, tolabun, ya. Naharo, iya, bagus, ya. Lanjut ya, jaga semangat kita. Naharon, iya. Naharin, bagus. Naharun, iya. Rozako, iya. Rozakon, iya. Rozaqin, iya. Rozakun, iya. Kososo, kososon, kososin, kososun, ya. Alhamdulillah, ya, sahabat Anabah, ya, bisa kita belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran dengan metode, ya, sahabat Anabah, ya, bisa kita belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran dengan metode Anabah, cara mudah dan menyenangkan untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, sekarang kita masuk yaitu di latihan variasi sekarang ya, latihan variasi ini ya. Kalau latihan variasi di sini, ya, huruf-hurufnya sudah berbeda. Dan saya ingatkan kembali, yang namanya kita belajar itu adalah step by step ya. Belajar itu bertahap. Ya, maka kita tadi ya, pertama kita kuasai dulu yaitu latihan dasarnya dulu. Selesai, kemudian kita masuk yaitu latihan harokat berbeda. Sekarang sudah kita selesai, ya mampu menguasainya, sekarang kita masuk yaitu latihan variasi. Ini ya, latihan variasi. Kalau di latihan variasi di sini, huruf-hurufnya sudah berbeda. Yang perlu diperhatikan pula apa? Harokatnya ini, harokat di terakhirnya. Ya, ya. Perhatikan sahabat Anaba. Ya, saya bacakan terlebih dahulu atau mungkin bisa ya dicermati ya, ya di buku media pembelajaran kita ini. Ya, saya bacakan lebih dahulu ya. Jalasan, ya. Amalan, wasaton, ya. Rusulan, ya. Ini ya. Sekarang yang kedua ya. Lahabin, ya. Thuluthin, ya. Wasihin, ya. Asalin, ya. Sekarang ini ya. Waladun, zahabun, ya. Kuwarun, ya. Rojulun, ya. Sekarang ini ya. Warokun, ya. Haramun, ya. Kalaman, ya. Samakun, ya. Sekarang ini. Jamalun, udhunun, ya. Hazalun, ya. La'ibun, ya. Amalan, ya. Abadan, ya. Asafan, ya. Iwajan, ya. Hasanun, ya. Ajabun, ya. Azabun, ya. Basyarun, ya. Halimun, ya. Sami'un, ya. Alimun, ya. Syahidun, ya. Kitabun, ya. Sihabun, ya. Khitabun, ya. Fijahun, ya. Kemudian ini ya, terakhir ya, bisa dilihat, perhatikan sahabat Anaba ya. Somadun, ya. Kathirun, ya. Azimun, ya. Nadhifun, ya. Alhamdulillah ya, latihan variasi sudah kita bacakan. Sekali lagi sahabat Anaba, yuk saya mengajak kepada sahabat Anaba dimanapun Anda berada, mari kita baca bersama-sama ya, latihan variasi ini ya. Mudah-mudahan dengan kita ikuti ya prosesnya, tahapannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yuk kita baca bersama-sama ya. Ingat, ini adalah amalan lisan ya, maka keluarkan suaranya, jangan dibatin. Ketika kita pengen bisa membaca Al-Quran ya, kita harus los ya, keluarkan suaranya. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan kepada kita. Yuk kita baca, kita ulangi ya. 1, 2, 3. Yuk. Jalasan, ya, bagus ya. Amalan, ya.
wasaton, ya, rusulan. Ingat sahabat Anaba, ini masih pendek-pendek ya, jadi dibaca pendek-pendek ya. Ya, dengan ketukan. Ya, kali ini ya, lahabin, ya, sulusin, ya, wasihin, ya, asalin, ya, bagus. Sekarang ini ya, waladun, ya, zahabun, ya, kuwarun, ya, rojulun, ya, bagus. Sekarang ini yuk, warokun, ya, haramun, ya, kalaman, ya, samakun, ya. Sekarang ini ya, jamalun, ya, udhunun, ya, hazalun, ya, la'ibun, ya. Sekarang ini ya, amalan, ya, abadan, ya, asafan, ya, bagus. Lanjut, iwajan, ya, hasanun, ya, ajabun, bagus. Azabun, basyarun, ya, halimun, ya, sami'un, ya, alimun, ya, syahidun, ya, kitabun, ya. Ya, bisa dilihat di sini ya. Saya ulangi lagi dari depan ya. Kitabun, ya, sihabun, ya, khitabun, ya, fijahun, ya. Sekarang terakhir, sahabat Anaba, yuk kita baca bersama-sama ya. Somadun, ya, kathirun, ya, azimun, ya, nazifun, ya, bagus. Sahabat Anaba, alhamdulillah ya, latihan variasi sudah kita baca bersama-sama. Sekali lagi, yuk sahabat Anaba, kita ulang kembali ya. Harapannya Allah bisa, karena apa? Biasa. Semakin kita banyak latihan ya membaca, insya Allah nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, coba kita baca di sini lagi. Yuk, 1, 2, 3. Yuk. Jalasan, amalan, wasaton, ya, rusulan, ya, bagus. Ya, sekarang ini ya. Lahabin, ya, thuluthin, ya, wasihin, ya, asalin, ya, waladun, ya, zahabun, kuwarun, rojulun, ya, bagus. Lanjut ya sahabat Anaba, lanjutkan bawahnya yuk. Warokun, ya, haramun, ya, kalaman, ya, samakun, ya, jamalun, ya, udhunun, ya, hazalun, ya, la'ibun, ya, bagus. Sekarang ini ya, amalan, ya, abadan, ya, asafan, ya, iwajan, ya, bagus. Hasanun, ya, ajabun, ya, azabun, ya, bagus. Basyarun, ya, halimun, ya, sami'un, ya, alimun, ya, syahidun, ya, bagus. Lanjut sahabat Anaba ya, kurang 2 baris lagi. Yuk. Kitabun, ya, shihabun, ya, khitabun, ya, fijahun, ya. Terakhir sahabat Anaba, yuk terakhir ini ya. Somadun, ya, kathirun, ya, azimun, ya, nazifun, ya. Alhamdulillah ya sahabat Anaba, latihan variasi sudah kita pelajari bersama. Sekarang kita masuk latihan melancarkan ini ya. Ini sebagaimana di metode Anaba ini, sebelum masuk ke tahap berikutnya, ada yang namanya latihan melancarkan. Ya, harapannya apa? Ya, semakin kita banyak ya berlatih untuk membaca ya tulisan-tulisan Arab ini, ya kita semakin lancar dan diberikan kemudahan di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Makanya
Yuk kita baca ya. Ini ya latihan melancarkan ya, latihan melancarkan. Ya dari atas ini ya. Ya kita baca bersama-sama aja ya karena secara teori sudah kita praktekkan di lembar-lembar sebelumnya. Sekarang kita langsung kita baca yaitu latihan melancarkan. Harapannya kita semakin lancar di dalam baca Al-Quran. Yuk kita baca bersama-sama. Yuk. Ya ingat masih pendek-pendek ya. Ahadan ya. Abadan waladan ya. Ajaban ya. Bagus ya. Lanjut di bawahnya. Tobakon ya. Rohakon ya. Godakon ya. Syatoton ya. Kufuwan ya. Syuhudan ya. Qidadan ya. Inaban ya. Bagus. Sekarang ini ya. Ajalin ya. Ajalin ya. Masadin ya. Lahabin ya. Alaqin ya. Qadarin ya. Tobaqin ya. Kabidin ya. Bagus. Sekarang lanjut ini ya. Amadin ya. Syararin ya. Su'abin ya. Suhufin ya. Bagus. Sekarang ini ya. Ahadun ya. Marabun ya. Qasamun ya. Bagus. Nafarun ya. Terus kutubun ya. Sururun ya. Humurun ya. Wujuhun ya. Rajulun ya. La'ibun ya. Waraqun ya. Jamalun ya. Terakhir sahabat Anaba ya, diperhatikan ya terakhir ini ya. Waladun ya. Jalasan ya. Bagus. Wasaton ya. Waqa'an ya. Baik sahabat Anaba dimanapun Anda berada ya, kita ulang kembali ya sekali lagi. Mungkin ada sahabat Anaba yang ketinggalan ini tadi, kita ulang kembali. Harapannya apa? Kita semakin banyak mengulang-ulang, apalagi latihan melancarkan ya, kita semakin lancar ya sebelum masuk ke tahap berikutnya ya. Baik, sekarang kita baca kembali ya tahapan-tahapannya, mari kita ikuti. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Ingat ya, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan bisa ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ikuti prosesnya, ikuti tahapannya. Yuk, 1, 2, 3, yuk. Ahadan, abadan, waladan, ajaban ya. Tobakon ya. Rohakon ya. Godakon ya. Syatoton ya. Bagus sekarang ini ya. Kufuwan ya. Syuhudan ya. Qidadan ya. Inaban ya. Bagus sekarang ini ya. Ajalin ya. Ajalin ya. Masadin ya. Lahabin ya. Alaqin ya. Qadarin ya. Bagus. Terus tobaqin ya. Kabidin ya. Sekarang ini ya. Amadin ya. Syararin ya. Ya, bagus. Terus tobaqin ya. Kabidin ya. Sekarang ini ya. Amadin ya. Syararin ya. Su'ubin ya. Suhufin ya. Bagus. Sekarang kita lanjutkan ya. Ahadun ya. Marabun ya. Qasamun ya. Nafarun ya. Bagus. Kutubun ya. Sururun ya. Humurun ya. Wujuhun ya. Rajulun ya. La'ibun ya. Bagus. Waraqun ya. Jamalun ya.
terakhir, sahabat Anaba bisa diperhatikan ini ya. Waladun ya. Jalasan ya. Wasaton ya. Waqo'an ya. Alhamdulillah sahabat Anaba ya. Pembelajaran yaitu di pengenalan tanwin ya sudah kita pelajari dan kita sudah menyelesaikan pada latihan melancarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita. Saya ingatkan kembali sahabat Anaba, mari ya ketika kita belajar membaca Al-Quran, mari ya kita tanamkan dalam diri kita belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan ya. Maka metode Anaba ini merupakan salah satu ya metode cara mudah dan menyenangkan untuk membantu kita di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baik, untuk berikutnya ya saya ingin mengingatkan kembali supaya kita terjaga ya semangat kita di dalam baca Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu merupakan syifa. Ya. Al-Quran ini ternyata apa? Obat. Obat apa? Obat bagi hati kita. Ya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an ya, dan kita ketahui Al-Qur'an ini kan sebagai hudan ya, Al-Qur'an sebagai petunjuk ya. Makanya mari ya betul-betul Al-Qur'an jadikan sebagai pedoman hidup kita. Dan mari kita baca ya, kita pahami mananya ya, dan kita yakini ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ini ya. Jadi obat penyakit hati ini ya. Ternyata Al-Quran itu bisa menjadi obat penyakit hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini ya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ini ya. Maknanya apa? Ya sekarang kita bisa ini ya ada terjemahnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, ya, sungguh telah datang kepadamu apa? Mau'idotun, pelajaran. Ya, pelajaran apa? Al-Quran. Mir rabbikum, dari siapa? Dari Tuhanmu. Ya. Ternyata Al-Quran sebagai wasyifa'ul lima fisudur. Al-Quran ternyata fungsinya apa? Sebagai penyembuh ya, bagi penyakit yang ada dalam dada kita. Ya. Wahuda wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Quran ini bisa menjadi hudan, ya, menjadi petunjuk bagi kita, dan rahmat ya kasih sayang bagi siapa? Orang-orang beriman. Makanya mari sahabat Anaba, ketika kita ya betul-betul ya pengen ya diri kita menjadi orang yang mulia, diri kita sehat, hati kita sehat, jangan lupa kita untuk senang baca Al-Quran. Apalagi kita juga ingat ya pesan dari para pendahulu-pendahulu kita ya, tombo ati iku ono limbang perkara, atau obat hati ternyata itu ada 5 perkara. Apa di antaranya? Yang pertama itu kita ingat ya. Yang pertama apa? Membaca Quran dan maknanya. Membaca Al-Quran dan maknanya. Makanya dengan ketika kita mau baca Al-Quran ternyata apa? Itu bisa menjadi obat ya bagi hati kita. Kalau di sini syifa ulima fisudur, obat bagi ya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Makanya sahabat Anaba dimanapun Anda berada, mari ya betul-betul munculkan ya semangat dalam diri kita bahwasanya belajar Al-Quran itu suatu hal yang luar biasa, akan menyebabkan ya diri kita menjadi sehat, ya hati kita sehat, ya pikiran kita menjadi tenang, dan insya Allah kita akan mendapatkan sakinah. Apalagi di sini ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan kepada kita ya. Apa? Ketika kita itu mau bertemu, berkumpul, ya,
Di mana ya? Di rumah-rumah Allah. Ya, acaranya apa? Yaitu acara membaca Al-Quran. Nanti Allah akan memberikan apa? As-sakinah, ketenangan, ketenteraman pada jiwa-jiwa kita. Ini sebagaimana kalau dalam buku metode Anaba ini, manfaat dari kita berkumpul membaca Al-Quran apa? Ternyata kita akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan, ketenteraman pada jiwa-jiwa kita. Dan Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Ini sebagaimana ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi. Motivasi kan dorongan. Ya, dorongan kepada kita supaya apa? Kita itu punya ghiroh, punya semangat untuk apa? Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya, makanya di sini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ya, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di mana? Di rumah-rumah Allah. Ya, bisa jadi di masjid atau di rumah-rumah kita atau di mana saja kita bertemu berkumpul. Acaranya apa? Acaranya ini ya, yatsluna kitab Allah. Acaranya adalah kita membaca kitab Allah, membaca apa? Al-Quran. Ya. Kemudian di sini wayatadarasunahu bainahum, mereka saling bertadarus. Ya, tadarus. Ya, tadarus itu ya saling menyimak, mengoreksi antara satu dengan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan termasuk kita di saat ini bertemu secara online ini, ya kita kan saling ya membaca ayat-ayat Al-Quran, kita saling apa? Saling belajar satu dengan yang lainnya. Maka ketika kita mau ya belajar dan mengajarkan Al-Quran ini, apa yang akan kita dapatkan? Rasulullah menjanjikan kepada kita, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada kita apa? Yang pertama adalah as-sakinah. Ya. Pertama apa? As-sakinah. As-sakinah itu apa? Ketenangan, ketentraman jiwa-jiwa kita. Ya, apalagi di tengah saat ini ya, di tengah kesibukan kita, berbagai macam mungkin ujian satu dengan yang lainnya datang silih berganti. Ternyata apa? Dengan kita itu mau berinteraksi dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, Allah akan berikan sakinah kepada kita, ketenangan, ketentraman jiwa-jiwa kita. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kalau dalam Al-Quran itu, huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah merupakan apa? As-sakinah. As-sakinah itu ketenangan ini loh. Ya, ketenangan, ketentraman kepada jiwa-jiwa kita. Kemudian ada lagi apa? Wa ghasiyat umur rahmah. Allah akan ya memberikan apa? Rasa kasih sayang ya di antara kita. Makanya ketika kita itu banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, itu Masya Allah itu akan memunculkan rasa kasih sayang di antara kita. Bahkan di antara sifat karakter ya umat pengikut Nabi Muhammad, ruhama ubainahum, mereka saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Itu merupakan buah apa? Buah dari Al-Quran ini. Maka ketika kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, Allah akan apa ya? Melimpahkan, meliputi, ya menyelimuti kita dengan apa? Dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Sehingga kita bisa saling menyayangi dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada lagi apa? Wa khaffat alaihimul malaikah. Ternyata ya sahabat Anaba, ketika kita mau belajar membaca Al-Quran, ternyata apa? Kita akan banyak dihadiri oleh malaikat. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Wa dzakarallahu fima indah. Allah akan memuji mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di dekatnya. Mungkin di dunia kita tidak viral, tapi kita viral di langit. Kita dikenal oleh malaikat-malaikat di langit. Ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Ya. Makanya sahabat Anaba, mari ya munculkan dalam diri kita semangat untuk senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Insya Allah ini akan menjadi apa? Ya menjadi bekal kita di dunia sampai di akhirat nanti. Baik sahabat Anaba, sekarang kita tutup ya dengan baca doa khatmil Quran. Ya. Mudah-mudahan dengan doa khatmil Quran ini Allah senantiasa memberikan rezeki kepada kita apa? Untuk membaca Al-Quran. Ingat, rezeki bukan hanya materi semata, bukan hanya uang dan uang. Ternyata kalau kita mau belajar itu, ada rezeki yang lainnya apa? Yaitu tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Yuk kita baca doa khatmil Quran.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekali lagi sahabat Anaba, yuk kita lantunkan bersama yaitu doa khatmil Quran. Ya, mari hadirkan hati kita ketika kita berdoa, membaca doa khatmil Quran. Mudah-mudahan dengan hati yang yakin, ya kita betul-betul diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita mendapatkan rezeki untuk baca Al-Quran. Yuk kita sekali lagi berdoa, baca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Anaba, ya pembelajaran pada hari ini yaitu kita belajar membaca Al-Quran ya, dari nol dengan menggunakan metode Anaba sudah kita selesaikan bersama. Dan saya ingatkan kembali sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, mari ya betul-betul ketika kita belajar membaca Al-Quran, tanamkan dalam diri kita, belajar Al-Quran itu mudah, dan menyenangkan. Dan saya ingatkan kembali, mari ikuti selalu ya pembelajaran kita ini, yaitu belajar membaca Al-Quran dari nol yang akan kita adakan, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis. Sekali lagi saya ingatkan, pembelajaran baca Al-Quran ini kita adakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 8 sampai jam 9. Dan insya Allah kita akan usahakan untuk belajar biar kita betul-betul diberikan kemudahan untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran ini. Dan kemudian mari kita tutup ya dengan baca ini ya doa penutup majelis ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kafarah, memberikan ya kemudahan kita dalam mengajarkan Al-Quran. Yuk kita tutup doa ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, yuk kita baca doa kafaratul majlis. La illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, yuk kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian sahabat Anaba, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa memberikan hidayah kepada kita, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dimanapun kita berada kita senantiasa mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa betul-betul menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan dosa-dosa yang bisa mengotori hati kita, yang bisa merusak semangat kita. Ya, kemudian mudah-mudahan Allah senantiasa mencukupi kebutuhan hidup-hidup kita. Ya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Demikian dari saya akhiri. Wa akhiru dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.